Halo, ketemu lagi dengan saya di mata kuliah manajemen jaringan. Pada pertemuan pertama ini, materi kita adalah SSH dan Telnet. Apa sih fungsi dari SSH dan Telnet ini? Biasanya para admin jaringan menggunakan remote login itu untuk terhubung ke server. Saat admin tidak berada di site atau lokasi tempat dia bekerja, sedang tugas di luar misalnya, si admin ini harus tetap bisa terkoneksi dengan server supaya ketika ada permasalahan, maka si admin itu dapat bisa dengan cepat mengatasi permasalahan tersebut. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan membahas ada dua cara bagaimana kita dapat melakukan remote login. Yang pertama itu menggunakan Telnet, yang kedua menggunakan SSH. Lalu apa perbedaan dari keduanya? Kalau kita lihat di sini ada banyak cara ya untuk terhubung login ke sistem. Namun di sini ada contohnya ada dua, ada Telnet sama remote login. Ya, keduanya sebenarnya sama. Permasalahannya adalah user login seperti username dan password. Kalau menggunakan Telnet itu akan ditransmisikan atau dikirim dalam bentuk clear text. Begitu juga ketika setelah login. Jadi apapun yang dilakukan oleh si admin setelah login itu juga akan dikirimkan dalam bentuk clear text atau yang biasa disebut plain text. Jadi clear tanpa ada enkripsi di dalamnya. Nah, sedangkan cara yang kedua itu ada SSH. SSH sendiri singkatan dari Secure Shell. Ini sebuah cara untuk terhubung ke server melakukan remote login. Ini sangat-sangat powerful ya. Jadi pendekatannya itu lebih dari sisi keamanan. Ketika kalian menggunakan SSH, ini kalian akan dienkripsi datanya. Jadi saat kalian terhubung ke server, saat login maupun ketika setelah login kalian melakukan manajemen jaringan, itu datanya akan dienkripsi. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Ini ada Telnet. Apa sih Telnet itu? Nah, kalau kita lihat di sini, pengertiannya adalah Telnet merupakan singkatan dari Terminal Network. Nah, sebuah standar dari protokol TCP/IP yang digunakan untuk virtual terminal service. Nah, Telnet ini memungkinkan terjadinya koneksi ke remote system, baik itu secara LAN maupun menggunakan internet sebagai medianya. Bagaimana sih caranya bekerja? Kalau kita lihat di sini, terminal perangkat klien, kemudian ada terminal driver sebagai penerjemah untuk menghubungkan perintah-perintah yang kalian kirim itu ke program aplikasinya. Nah, ini apabila kalian melakukan koneksi remote login menggunakan Telnet melalui internet. Kalian lihat di situ dari terminal diterjemahkan oleh terminal driver, kemudian Telnet client itu akan meneruskan data TCP, IP, data link fisikal menuju ke internet, kemudian diterjemahkan lagi dari fisikal naik layernya ke data link, ke IP, ke TCP, kemudian menuju ke Telnet server, lalu drivernya akan menerjemahkan perintah yang kalian ketikkan. Nah, cuma masalahnya di sini apabila kalian mengirimkan data yang terkait dengan server melalui internet, tentunya tidak aman apabila
data kalian itu tidak dienkripsi. Karena apabila ada semacam spy atau mata-mata, maka semua data kalian itu bisa dapat diketahui. Cara mengatasinya bagaimana? Nah, kita akan menggunakan cara yang kedua, yaitu SSH. SSH sendiri tadi sudah dijelaskan ya, singkat apa itu SSH, Secure Shell. Di SSH itu seperti Telnet, sama menggunakan protokol TCP juga, tetapi SSH ini menjadi lebih aman karena dia akan mengenkripsi data kalian. Jadi tidak dalam bentuk clear text, tidak dalam bentuk plain text, tetapi dalam bentuk ciphertext ya. Kalau di kriptografi istilahnya ciphertext. Nah, bagaimana SSH bekerja? Yang pertama adalah ketika kalian memasukkan alamat IP, kemudian kalian masukkan juga portnya, maka secara otomatis kalian sebagai klien itu akan mengkontak alamat yang sudah dimasukkan tadi berupa IP tadi. Kemudian dia akan melakukan pengecekan versi dari protokol yang digunakan. Jika misalnya protokolnya berbeda, maka tidak bisa terjadi koneksi, jadi harus sama. Nah, jika seandainya sudah sama, maka server itu akan mengidentifikasi dirinya. Jadi server ini akan mengirimkan kunci atau key berupa host key, server key, dan seterusnya. Kemudian klien ini akan mengirimkan secret key, di mana secret key ini sudah dienkripsi menggunakan kunci publik dari server. Setelah enkripsi ini terjadi, autentikasinya sudah selesai, maka klien itu harus memasukkan misalnya password supaya bisa masuk ke sistemnya. Apabila pada tahapan sebelumnya itu belum memasukkan password, jadi harus memasukkan username misalnya root, kemudian passwordnya. Tapi untuk pertama kali login itu sangat tidak disarankan menggunakan akun root, gunakan akun user biasa. Nanti ketika ingin melakukan perintah-perintah yang bersifat administratif yang membutuhkan hak akses root, gunakan perintah su. Oke, di sini protokol SSH, misalnya ada SSH, SSHD, SFTP, dan seterusnya. Ini bisa kalian lihat. Nah, apa sih komponen dari SSH ini? Jadi SSH aplikasi kalian bisa menggunakan misalnya PuTTY yang paling populer ya digunakan untuk melakukan remote. Nah, di SSH aplikasi ini, di aplikasi layer itu ada SSH out ini untuk autentikasi, dan yang kedua adalah SSH con untuk koneksi. Kemudian SSH transisi ini menggunakan protokol TCP pada transport layer. Nah, perbedaannya dengan yang sebelumnya tadi dengan Telnet, ini kalau kalian lihat SSH ini menggunakan tunnel, jadi sudah diamankan koneksinya, sehingga apabila ada mata-mata dia tidak akan bisa mengerti isi dari komunikasi antara perangkat klien dengan server. Jadi komen-komen yang kalian kirimkan atau perintah-perintah administrasi yang kalian kirimkan itu akan aman. Misalnya ketika kalian login, kan kalian harus memasukkan username, kemudian password. Nah, apabila tidak diamankan, ketika dalam perjalanannya username dan password itu di capture oleh spying, kemudian dia bisa melakukan login. Nah, di materi manajemen jaringan ini kalian harus bisa melakukan instalasi, jadi praktikum instalasi, kemudian mencoba remote login menggunakan SSH ini. Ada beberapa cara, nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Yang pertama, kalian harus bisa melakukan instalasi. Jadi sistem operasi yang akan kita gunakan adalah sistem operasi Linux. Untuk distronya sendiri distro Debian.
Nah, untuk loginnya sendiri itu ada dua cara. Yang pertama login biasa, kemudian yang kedua adalah menggunakan Keybase for SSH autentikasi. Lalu apa bedanya? Nah, nanti akan dijelaskan. Kemudian kalian juga harus bisa melakukan disable root login, dan yang terakhir kalian harus mengganti port default dari SSH. Nah, tahapan untuk instalasi dan konfigurasi SSH ini, yang pertama kalian harus login ke server secara langsung, karena belum ada SSH jadi nggak bisa di remote. Nah, ketika sudah masuk, kalian harus ketikkan sudo. Kenapa diketikkan sudo atau su? Karena kita login ke server ini menggunakan akun user, sedangkan untuk menginstal aplikasi kita harus menggunakan akun super user, yaitu root. Nah, anggap aja kalian udah masuk menggunakan super user. Selanjutnya kalian harus mengetikkan komen nano spasi etc spasi ssh spasi sshd underscore config. Jadi setelah proses instalasi ini selesai, kalian harus mengkonfigurasi dari SSH itu. Nah, file konfigurasinya itu ada di sini, di file etc. Di dalam folder etc ada folder SSH. Di dalam folder SSH atau directory SSH itu ada file yang namanya sshd config. Nah, untuk melakukan editing kita menggunakan nano. Yang pertama kali harus dilakukan adalah mengganti default portnya. Untuk SSH sendiri default portnya adalah port 22. Kalian terserah mengisikan port berapa, asalkan port tersebut tidak digunakan oleh service yang lain. Kemudian untuk melakukan disable root login, kalian harus mencari perintah, bukan perintah ya, tapi command dengan tulisan permit root login, prohibit password. Lalu cari atau hapus tanda pagarnya. Fungsi dari tanda pagar ini adalah menonaktifkan, sedangkan kalau kita hapus tanda pagarnya ini berarti mengaktifkan baris perintah ini. Kemudian simpan dan keluar dari nano. Untuk menyimpannya sendiri kalian tekan Ctrl O, kemudian tekan Ctrl X untuk keluarnya. Setelah itu lakukan restart service dari SSH dengan perintah systemctl restart spasi sshd. Oke, apabila berhasil, kalian harus mencoba untuk login atau masuk. Nah, anggap saja kalian belum memiliki aplikasi putih, jadi kalian masih mencoba login ya dari sistem operasi Linux misalnya. Nah, perintahnya adalah ssh spasi username at IP address dari server tujuan spasi minp. Contohnya nama usernya adalah Bonar dan IP addressnya adalah 192.168.43.128. Oke, setelah kalian mengetikkan, maka kalian nanti apabila tujuan atau IP tujuannya itu benar, maka kalian diminta untuk memasukkan password. Kemudian apabila sudah kalian masukkan passwordnya dan benar, maka kalian langsung masuk ke server tujuan seperti ini. Kalau kita lihat di gambar ini dari Debian GUI, itu nanti berpindah ke bonar@smk1 Koba. Ini materi yang pernah diberikan pada saat pelatihan jaringan di SMK 1 Koba dan saya sendiri sebagai pengisi materinya. Lalu kita bisa login ke server tujuan
menggunakan cara keybase for SSH autentikasi. Apa sih bedanya? Nah, bedanya adalah ketika kita menggunakan cara yang pertama tadi, setiap kali kita ingin mengakses server, kita harus login terus. Jadi memasukkan username, memasukkan password, memasukkan alamat IP, memasukkan port, seperti itu. Nah, apabila kita sudah mengkonfigurasi dengan keybase for SSH autentikasi, maka kita cukup sekali konfigurasi. Selanjutnya, setiap kita ingin mengakses server, kita tidak perlu memasukkan username sama password lagi. Jadi dia menggunakan yang namanya SSH agent. Kekurangan cara yang pertama adalah rentan terjadinya brute force attack, yaitu percobaan untuk menebak password. Hanya kelebihannya adalah kita akan selalu logout dari sistem, sehingga ketika perangkat kita digunakan atau dipinjam sama orang lain, itu akan lebih aman. Nah, kelebihan dari cara yang kedua ini, keybase for SSH autentikasi, adalah kita tidak perlu atau tidak harus memasukkan username dan password berkali-kali saat ingin meremote dari server tujuan. Nah, kelemahannya adalah saat perangkat kita ini secara otomatis sudah login ke server punya kita, server tujuan, maka ketika perangkat kita ini sedang dipinjam entah sama teman atau sama yang lain, ini bahaya. Karena ketika dia tahu alamat IP tujuan, secara otomatis dia bisa masuk ke dalam server, kemudian dia bisa melakukan apa saja dengan hak administrasi yang dia punya. Oke, contohnya seperti ini. Jadi kalian harus login ke komputer, kemudian langkah yang kedua adalah membuat SSH pair dengan command SSH agent pada komputer client. Nanti akan ada generate public private RSA pair sampai selesai. Ketika sudah selesai seperti ini, kemudian ini kita harus mengunggah public key yang dibuat ke server dengan perintah cat ssh id sa.pub. Ini untuk kuncinya atau key-nya. Kemudian ssh bonar add ini alamatnya, dan cat ssh autoris underscore key. Nah, kita harus mengenablekan comment public authentication yes, kita hilangkan tanda pagarnya. Password authentication no, hilangkan juga tanda pagarnya. Permit empty password no, artinya apa? Kita mengizinkan login ke server menggunakan public key, dan kita mengizinkan masuk ke server tanpa autentikasi. Jadi password autentikasinya nggak perlu, hanya no. Kemudian izinkan password kosong no juga, jadi harus sesuai. Jika berhasil, maka kalian akan login ke server tanpa menggunakan password. Untuk materi hari ini, SSH dan telnet cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan yang kedua.